Selamat datang di Supply Chain Dialog, podcast yang membahas berbagai perspektif menarik seputar supply chain dan juga logistik. Saya Farida yang akan menemani Anda pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman. Beliau bekerja di salah satu perusahaan retail terkemuka di dunia, IKEA. Bagi Anda yang ingin tahu dan penasaran bagaimana sih IKEA ini memastikan efisiensinya dan juga mencapai kepuasan pelanggan, pastikan untuk terus menyimak episode kali ini. Sebelum ngobrol lebih jauh, saya ingatkan Anda untuk subscribe YouTube ISC Indonesia dan juga follow sosial media ISC Indonesia agar Anda tidak tertinggal dengan konten menarik seputar supply chain lainnya. Oke, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Arta Nugraha. Beliau ini merupakan seorang Central Fulfillment Unit Operation Manager di IKEA Indonesia. Selamat datang Pak Arta, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung dengan kami di Supply Chain Dialog kali ini. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh ya Pak ya, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu peran dan tanggung jawab Pak Arta di IKEA Indonesia. Oke, baik. Saat ini saya bekerja di IKEA Indonesia sebagai Central Fulfillment Unit Operation Manager, di mana ruang lingkupnya adalah untuk melakukan pemrosesan di fulfillment center, meliputi operasional, kemudian juga pengadaan stok, hingga ke penyediaan dan pemenuhan dari order-order dari customer. Dan ini mencakup untuk posisinya ada untuk di seluruh Indonesia. Wah, oke. Berarti memang perannya ini seperti jantung operasionalnya gitu ya Pak ya, yang memastikan produknya itu bisa berada di tangan konsumennya ini tepat waktu gitu. Betul. Ya. Oke, nah berbicara tentang operasional nih Pak, saya penasaran kalau IKEA sendiri nih, gimana caranya menangani retail fulfillment-nya gitu, apalagi dengan mungkin bisa dikatakan volumenya ini cukup besar gitu. Ya. Untuk di retail IKEA sendiri mempunyai desain yang berbeda ya, khususnya untuk di sisi supply chain-nya. Kalau kita bicara di sisi supply chain-nya, maka kalau kita melihat bahwa ada beberapa bisnis unit yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kali masuk memang adalah store atau toko. Nah, di toko sendiri ini sebetulnya mempunyai logistik tersendiri yang kita sebut sebagai in-store logistik. Nah, mungkin kalau di Surabaya nggak ada ya, tapi kalau kita berkunjung ke toko yang pertama kali IKEA di Indonesia di Alam Sutra, itu yang sering dipakai untuk berfoto-foto, itu ada racking dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai in-store logistik. Yang membedakan adalah kita lebih mendekatkan untuk pemenuhan kebutuhan dari customer. Dari yang difokuskan bagi kami, khususnya retailer, itu adalah availability atau ketersediaan dari produk. Itu yang menjadi utama. Nah, fulfillment center sendiri ini dibuat untuk fokus kepada channel-channel yang lain yang kita sebut omni-channel. Kalau toko kan offline. Nah, omni-channel ini akan mensupport banyak. Dari sisi online, kita punya website, punya WA order, dan juga e-commerce yang mengikuti marketplace seperti di Tokopedia. Juga kita mensupport order-order yang datang ke toko. Misalnya ada customer datang ke toko di Surabaya, tapi dia ingin kirimkan barangnya ke Jember misalnya. Jember kan nggak ada IKEA, tapi kita bisa mengirimkan. Nah, ini melalui fulfillment center. Jadi kita berusaha untuk bisa mensupport customer seluas mungkin. Berarti memang pendekatannya ini sangat penting ya Pak untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan gitu. Terlebih kalau saya lihat memang sekarang ini di era omni channel yang seperti ini gitu ya. Oke, kalau di IKEA sendiri Pak, apakah ada periode tertentu gitu ketika pesanannya ini meningkat drastis, apalagi kan kalau dilihat memang permintaannya di IKEA mungkin sangat besar dan bagaimana caranya untuk menjaga efisiensinya gitu. Oke. Untuk activity, kita bicaranya kalau di penjualan itu activity, di mana di kalender dalam 1 tahun kita punya kalender activity sales, mulai dari produk-produk baru yang masuk. Kemudian juga ada campaign sales untuk promosi dan sebagainya. Kita juga mengikuti campaign dari marketplace yang kita tahu ada angka-angka kembar itu ya. Kita mensupport itu. Nah, untuk dari sisi kita menjaga efisiensinya,
ada beberapa strategi yang kita lakukan. Yang kita utamakan adalah availability, di mana kita mengkalkulasi semua activity sales tersebut untuk memastikan produk itu terjual, dan kita planning mulai dari supply-nya dengan melihat dari demand-demand yang sudah masuk, dan kita lakukan peramalan. Dan juga kita punya yang tadi saya sebutkan bahwa kita punya konsep in-store logistik. In-store logistik ini adalah lebih mendekatkan ke customer yang datang ke toko, sehingga selalu tersedia ya. Kalau kita bermain distribution center kan dia harus mengirimkan terlebih dahulu. Tapi kalau logistiknya itu ada warehousing sendiri di dalam setiap toko, maka itu bisa langsung cepat terpenuhi ketersediaan barang. Oke, menarik ya Pak ya, mendengar gimana IKEA ini bisa menghadapi fluktuasi gitu, fluktuasi dari pesanan dan tetap menjaga efisiensinya. Nah, tentu tidak mudah ya Pak, maksudnya dengan ekspektasi pelanggan nih, atau saya sebagai pelanggan misalnya ya, maunya barang nih tepat waktu gitu, atau saya maunya barang datang ke saya sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Betul. Tanpa tahu nih proses di baliknya tuh ternyata sangat kompleks gitu ya. Nah, itu kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak caranya istilahnya bisa memenuhi itu semua ekspektasi dari pelanggan? Kebutuhan pelanggan sebetulnya dia menginginkan, kalau kita bicara ini ya, di logistik ada OTIF ya, on time in full. Nah, di mana setiap customer kalau di IKEA itu bisa menentukan kapan produk tersebut datang ke rumahnya. Karena ini kan home furnishing ya. Jadi di mana ada saja aktivitas dari pelanggan, misalnya rumahnya sedang direnovasi, apartemennya sedang direnovasi, belum bisa masuk barangnya, tapi dia sudah berbelanja. Nah, kita punya fasilitas untuk bagi pelanggan untuk memilih service date itu. Bisa 1 minggu misalnya, atau 1 bulan, 3 bulan. Nah, bagi pelanggan yang membutuhkan service itu, kita akomodir dan kita bisa simpan di fulfillment center itu dulu. Dengan kita punya space untuk itu, di mana ketika sudah dibutuhkan oleh customer di tanggal tersebut baru kita kirimkan. Jadi kita memberikan fleksibilitas tersebut ya kepada customer. Baik, jadi memang sangat mementingkan kepuasan pelanggan lah Pak ya, intinya biar bisa datang tepat waktu barangnya. Oke, Pak Arta, ketika bicara soal bagaimana operasional itu berjalan dengan lancar, tentunya ada matriks atau indikator lah ya yang digunakan untuk mengukur performa gitu. Namun menariknya memang sering muncul berbagai asumsi atau persepsi gitu, bagaimana cara mengatur atau mengelola fulfillment center ini dengan efektif. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, saya akan mengajak Pak Arta untuk masuk ke sesi true or false. Oke Pak Arta, nanti saya akan menyampaikan suatu pernyataan gitu, dan Bapak bisa menjawab dengan true or false dan bisa menjelaskan dari jawaban Bapak tersebut. Oke, untuk pernyataan yang pertama nih Pak, semakin banyak metrik yang diukur dalam fulfillment center, semakin baik kinerja yang dihasilkan. True or false? Kalau dari saya sih, saya false ya. Jadi kita sebetulnya kalau dalam operasional memang sangat banyak ya, tapi kita coba kompleksitas itu kita lebih simpelkan. Kalau dari kami itu ada 10 metrik yang kami punya. Yang pertama on time in fulfill. Sebetulnya di OTIF sendiri ada beberapa parameter yang masuk dalam metrik itu juga. On time fulfillment rate, yang kedua, kemudian ada on time dispatch, kemudian ada ship damage free untuk menurunkan dari tingkat kerusakan ketika sampai ke customer. Kemudian kita juga bicara kaitan dengan order, juga adalah order picking akurasi, itu 5. Nah, yang lainnya yang berkaitan dengan fulfillment juga adalah packaging cost. Kemudian juga ada safety, berkaitan dengan safety yang ada keseluruhan, dan ada juga yang berkaitan dengan inventory akurasi. Nah, itu beberapa metrik yang kami punya. Jadi nggak terlalu banyak. Sebetulnya itu adalah metrik yang sudah general ya, yang kita punya gitu ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi ya Pak. Bagaimana peran matriks ini tuh untuk istilahnya bisa mengambil keputusan yang baik gitu di fulfillment center-nya sendiri? Iya. Tadi disampaikan bahwa sebetulnya operasional dari fulfillment center ini kan kompleks gitu ya, kompleks. Nah, kenapa metrik-metrik ini muncul? Itu untuk kita bisa melihat tentang peluang-peluang bagaimana kita melakukan perbaikan dari hal tersebut. Misalnya saya ambil contoh, kalau kita bicara order picking akurasi gitu kan.
Target kita ada di 99%. Nah, artinya berapa pencapaian sekarang? Kalau saya bicara misalnya sekarang kita ada di 95%, artinya ada 5% akurasi dari picking itu yang buruk gitu ya. Artinya ada 5% pelanggan yang tidak menerima barang itu dengan benar. Nah, itu cukup besar. Nah, kita harus bisa melihat dari metrik tersebut apa yang harus kita perbaiki. Di situ akan berikutnya sangat banyak ya, karena kita akan berkaitan dengan mungkin dari layout warehouse-nya, mungkin juga dari bagaimana kita melakukan proses handling pada saat picking. Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana kemampuan dari manpower kita untuk melakukan proses picking, perlukah training. Nah, itu sangat berguna bagi kami untuk kita bisa melihat dan bisa melakukan analisa lebih dalam. Oke, terus kalau dari bagaimana caranya mencapai target dari matriks tersebut ya Pak ya, ada nggak sih tantangan yang sekiranya nih cukup menantang lah istilahnya ya untuk dicapai oleh fulfillment center di tim Bapak? Kami sebetulnya ada beberapa challenge ya, tapi menurut saya yang paling pada saat itu menjadi tantangan itu di order picking accuracy gitu ya, dan itu ya impact-nya banyak gitu ya, mulai dari tingkat return yang menjadi naik gitu ya, karena pengembalian dari customer karena kesalahan dari produk yang dikirimkan. Yang kami lakukan adalah melakukan analisa ya terhadap metrik tersebut dan mencari tahu apa yang bisa kita perbaiki. Pastinya banyak hal yang dilakukan ya, ada relayout mungkin dan juga ada proses dari sisi perbaikan dari sisi manpower itu sendiri untuk melakukan training ulang untuk supaya menghindari dari sisi kesalahan. Jadi menurut saya itu menjadi pada saat itu ya itu menjadi satu poin penting karena metrik itu bisa menjadi naik ketika kita bisa melakukan perubahan di sisi order picking akurasi. Oke. Nah tadi kalau dibilang memang kalau fulfillment center ini kan beda ya Pak ya dengan warehouse karena fungsi utamanya juga ini lebih kompleks gitu, bukan hanya sebagai storage tapi juga ada picking, packing, shipping gitu ya. Nah itu kalau bicara tentang timnya sendiri ya Pak ya, bagaimana caranya untuk berkoordinasi gitu di antara semua fungsi utama itu gitu? Kaitannya sebetulnya sangat banyak ya dari kita nggak bicara cuma fulfillment center sendiri, tapi juga unit bisnis yang lain. Misalnya di store, mereka juga butuh stok yang dari fulfillment center. Begitu juga dari tim e-commerce. Tim e-commerce ini juga punya alokasi stok sendiri, baik di marketplace ataupun di website. Nah, website itu merefleks sebetulnya di stok yang ada di CFU juga. Jadi aktivitas yang kami lakukan yang di sisi planningnya itu sendiri untuk stok adalah melakukan alignment ini dengan toko-toko, dengan bisnis yang lain seperti e-commerce dan toko ini, dan kemudian kita harus memastikan bahwa dari sisi operasional logistik itu sendiri bisa memastikan ketika kebutuhan dari stoknya sudah align gitu ya dengan toko lain, kita harus bisa menjaga secara physically dengan benar. Dan ada bisnis lain seperti bagian dari unit bisnis IKEA itu untuk mensupport dari sisi korporat. Namanya IKEA Business itu juga ada seperti itu. Nah, fulfillment center itu juga ada function lain adalah return. Return. Nah, kalau menariknya di IKEA itu kan karena lebih fokus kepada kepuasan customer. Customer diberikan kebebasan untuk mengembalikan produknya sampai 90 hari. Bahkan ketika ada produknya nggak sesuai, itu bisa dikembalikan ke IKEA. Nah, salah satu function dari fulfillment ini sendiri juga menerima pengembalian produk tersebut. Atau kalau kita bicara itu reverse logistiknya itu juga ada. Menerima hal tersebut, kemudian kita cek apakah ada kerusakan. Kalau tidak, maka kita bisa kembalikan ke stok untuk dijual kembali. Jadi cukup panjang untuk diceritakan. Iya, oke. Kita masuk ke true or false yang kedua ya Pak ya. Pernyataan yang kedua nih. Konsistensi performa di setiap lokasi fulfillment center sulit dicapai tanpa teknologi berbasis otomatisasi. True or false? Kalau ini true banget. Oh ya, true banget ya Pak ya. Iya. Kita melihat bahwa kompleksitasnya itu di fulfillment ini kan sangat tinggi, yang sangat
bisa dibilang tidak mungkin lah kalau kita lakukan itu secara manual. Nah, dalam fulfillment center sendiri kalau di tempat saya ini sebetulnya banyak sistem ya, support system yang berkaitan dengan aplikasi, mulai dari yang semuanya sebetulnya tergabung jadi satu. Begitu juga ada sistem-sistem yang lain yang terintegrasi dengan sistem yang kita jalankan. Kita pakai ERP dari Microsoft. Basicnya dulu Navision, terus berpindah ke MVBC. Ini basic untuk sebagai ERP-nya. Tapi kita juga ada warehouse management system. Kemudian juga ada untuk supply, aplikasi untuk supply ini yang kaitan dengan global, karena supply kita sebetulnya sifatnya global, bukan dari supply dari Indonesia saja, tapi juga dari banyak negara yang dikelola oleh IKEA di global. Kemudian kita juga punya scheduling untuk kedatangan barang. Itu dari import, dari lokal supplier, kita bisa melakukan penjadwalan untuk kedatangan barang tersebut. Dan juga kita punya untuk dari sisi transport management system. Oke. Ya memang kayak sudah ini Pak ya, sangat bergantung Betul. ke teknologi ya Pak ya. Betul, sangat. Nah, kalau kita lihat kan memang ada plus minusnya lah Pak ya. Kalau kita antara masih secara manual operasionalnya maupun ketika kita sudah berbasis teknologi gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak plus minusnya ketika memang sudah bergantung sepenuhnya ke teknologi otomatisasi gitu. Yang paling terasa adalah ketika kita akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, banyak ini. Yang paling erat itu kan kita kalau di retail adalah availability, ketersediaan. Nah, ketika ada sistem ini, kita jadi tahu transaksi harian gitu ya, dan itu bisa kita tahu berapa sih kebutuhan ketika kita order. Nah, kalau isunya di retail itu kan kita bagaimana mengelola inventory atau persediaan. Karena kita punya warehouse ya, udah segitu ya, nggak mungkin kita tidak terbatas, dan itu harus di-set berapa kebutuhannya dan berapa kapasitasnya. Nah, dengan adanya teknologi ini sangat membantu bagi tim untuk melihat dan menganalisa dan melakukan forecasting untuk berapa order yang bisa kita lakukan, dan itu juga relate dengan supply. Jadi connect dengan aplikasi yang supply tadi yang saya ceritakan. Jadi dari supplier mereka bisa memberikan kebutuhannya itu align nggak dengan kebutuhan kita. Kalau tidak, maka nah ini bukan kita hanya mengandalkan hanya teknologi itu aja yang mentah-mentah kita terima ya, tapi itu juga menjadi alat pengambil keputusan itu tadi. Kita bisa share kepada sales misalnya, oh ini ada sejumlah kuantitas sekian yang kurang dari yang dia perlukan, atau ada produk lain yang juga ada yang berlebih, maka itu yang kita bisa lakukan untuk menyampaikan kepada tim di bisnis unit yang lain. Oke, kalau di internal tim kan mungkin karena memang sudah secara background-nya mengerti gitu Pak ya tentang teknologi yang ada di fulfillment center. Tapi kalau di eksternal nih Pak, maksudnya tim yang kayak harus berkoordinasi dengan eksternal tim, apakah ada kesulitan tersendiri? Misalnya supplier gitu ya, atau vendor ya. Iya. Sepertinya sih jadi kewajiban ya, gitu ya. Karena kalau misalnya tender misalnya ya, tender untuk supplier ataupun vendor kalau logistik itu kaitannya tracking gitu ya. Mereka harus mengikuti itu gitu ya. Karena kita ada standarisasi yang kita punya, namanya IWay ya, IKEA Home Furnishing Standardization for Supplier. Nah, ini yang harus diikuti, dan di situ harus mengikuti aturan itu. Semuanya harus terdaftar melalui proses itu, tendering dan sebagainya, bisa dilihat dari situ. Tidak bisa di manual lagi, karena akan kesulitan ya kalau misalnya kita melakukan tender semuanya ini masukin harus satu-satu gitu ya. Nah, itu tinggal melihat aja mana yang sesuai dengan komponen-komponen atau indikator yang kita punya. Berarti memang harus mengikuti standarnya dari IKEA Indonesia. Pak Arta, terima kasih untuk diskusinya ini. Sayang sekali sudah hampir selesai ya waktunya nih. Terima kasih untuk diskusi yang sangat informatif dan penuh wawasan. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, mungkin sebagai orang yang sudah berpengalaman di bidang ini gitu, mungkin ada saran yang mau diberikan kepada para profesional muda gitu yang di karirnya ini di fulfillment gitu, ataupun yang memang bekerja di industri retail seperti IKEA.
mungkin kalau sekarang saya lihat, saya cukup mengikuti ya untuk pekerjaan di supply chain dan logistik gitu ya. Dari awal mungkin kita kesulitan untuk cari referensi. Saya juga berangkatnya dari dari pengalaman di lapangan aja gitu ya, terus belajar dan semakin banyak tempat untuk belajar, mendapatkan informasi dan belajar. Nah, kalau kita bicara di fulfillment ataupun di retail, maka kalau menurut saya nih ya fokus ke depannya, yang pertama harus belajar untuk tentang artificial intelligence atau data analis gitu ya. Nah ini sangat penting ya karena kita semuanya ada data, tapi kadang bingung mau diapakan. Padahal itu semua data itu bisa berbicara karena kita kan sudah arahnya sudah teknologi dipakai semua ya, sudah semua data udah ada. Nah tinggal bagaimana belajar untuk melakukan analisa data tersebut. Nah yang kedua, dunia retail ini sekarang lebih dekat tentang sustainability. Nah, semua retail itu akan mengarah ke sana gitu kan. Dan pastinya akan diminta namanya kreativitas gitu ya. Kreativitas kan karena kita juga bingung ya. Cuman diberikan indikator-indikator tentang sustainability, tapi implementasinya kalau di IKEA sendiri itu diserahkan kepada tim masing-masing gitu loh. Karena kan kita nggak mungkin misalnya, oh saya minta solar panel kan nggak bisa. Tapi secara yang lebih dekat itu bisa kita lakukan. Bisa dilakukan. Itu yang mungkin menurut saya ada dua itu, data analis dan sustainability. Iya, oke, Pak Arta, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, inspirasi atau insight-nya ya. Tadi sudah bercerita tentang matrix yang digunakan di IKEA, kemudian juga teknologi yang digunakan gitu. Ini saya rasa memang sangat memberikan gambaran yang jelas ya penonton sekalian tentang kompleksitas dan juga inovasi di fulfillment center gitu. Nah, saya yakin ini banyak Pak dari penonton kita nanti yang bisa terinspirasi ya dari pengalaman dan juga saran dari Bapak tadi. Semoga IKEA tetap menjadi inspirasi untuk menciptakan operasional yang efisien, inovatif dan juga berkelanjutan. Nah, kami juga sangat berharap nih Pak bisa berdiskusi dengan Bapak di lain kesempatan. Nah, terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk waktunya dan semoga sukses selalu untuk Bapak dan tim IKEA Indonesia. Terima kasih Pak. Untuk para penonton, jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode Supply Chain Dialog di YouTube ISCA Indonesia. Karena kami akan terus memberikan dialog yang inovatif dan juga inspiratif bagi Anda yang sudah lama maupun yang masih baru berkarir di bidang supply chain maupun logistik. Dan bagi Anda yang ingin mendalami pengetahuan mengenai supply chain dan juga logistik, jangan lupa ikuti program sertifikasi internasional oleh ISCA Indonesia. Catch you on the next episode. Keep exploring and mastering the supply chain world.